Shalom, perkenalkan nama saya Alice Iman Angelita Paurio, kelas A semester 5. Pada video kali ini, pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi guru. 1. Pengertian kompetensi guru. Kompetensi didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui uji kerja yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah penyelesaian suatu program pendidikan. Merujuk pengertian kompetensi di atas, kompetensi guru bersifat kompleks dan merupakan kesatuan yang utuh yang menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan melalui kebebasan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pendidik. Menurut Gordon, sebagaimana yang dikutip Emuliasa, menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut. A. Pengetahuan atau knowledge, kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhan. B. Pemahaman atau understanding, yaitu kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. C. Kemampuan atau skill adalah sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya, misalnya kemampuan guru dalam memiliki dan membuat alat peraga sederhana untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta didik. D. Nilai atau value adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang, misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran atau kejujuran, keterbukaan, demokrasi, dan lain-lain. E. Sikap atau attitude, yaitu perasaan atau relasi terhadap sesuatu rangsangan yang datang dari luar, misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah. F. Minat atau interest adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu. Dengan demikian, tujuan dari kompetensi guru adalah para guru diharapkan memiliki beberapa kemampuan dan memiliki peran tertentu, yaitu antara lain pertama, guru memiliki kemampuan pribadi, maksudnya guru diharapkan mempunyai pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai, sehingga mampu mengelola pembelajaran dengan baik. 2. Agar guru menjadi inovator, yaitu tenaga kependidikan yang mampu komitmen terhadap upah perubahan dan informasi ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, guru mampu menjadi developer, yaitu guru mempunyai visi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Usaha meningkatkan kualitas dan kompetensi guru merupakan suatu masalah yang rumit. Pertama-tama adalah citra guru. Kita ketahui bahwa citra guru dewasa ini relatif yang kurang mendapat penghargaan masyarakat dibandingkan dengan citra profesi lainnya yang memberikan jaminan hidup yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan guru. Betapa sulitnya mendapatkan guru yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki empati dalam mendidik siswa. Oleh karena itu, profesi guru perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan jenis profesi lainnya. Memang kita dapat saja menuntut dedikasi, pelayanan, dan pengorbanan yang besar dalam profesi guru. Namun demikian, di dalam kehidupan masyarakat yang serba terbuka, apabila tidak ada usaha-usaha nyata untuk meningkatkan citra guru, maka profesi guru tidak akan pernah untuk mendapatkan dan menjaring tenaga-tenaga muda yang kompeten. Berkaitan dengan rendahnya citra guru juga dampak dalam kemampuan dan tanggung jawab profesi guru terhadap tugasnya. Guru sebagai manajer kelas, ia harus dapat bertanggung jawab terhadap kelancaran tugasnya di dalam kelas, terutama dalam menyampaikan materi pelajaran, menentukan metode pembelajaran, dan menyusun bahan pembelajaran dari waktu ke waktu demi pengembangan siswanya. Kedua, profesionalisme guru. Salah satu komponen pendukung bagi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan adalah profesionalisme guru. Keberhasilan guru profesional sangat ditentukan oleh banyak hal. Kemampuan dan keterampilan mengajar sangat perlu dimiliki. Pemahaman kurikulum dan penguasaan materi menjadi prioritas utama. Di sampingnya mampu dan keterampilan di dalam metode mengajar dan mendayakan media pembelajaran. Tak kalanya
Pentingnya pemahaman yang sungguh-sungguh terhadap teknis evaluasi, karena teknik evaluasi menjadi faktor penentu dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru harus dilandasi oleh sejumlah prinsip, yang menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 meliputi: A. Memiliki bakat, minat, panggilan, jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. E. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesional. F. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. G. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesional secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. H. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesional. I. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesional guru. 3. Komponen kompetensi guru. Tentang kompetensi, ada 4 komponen yang harus dimiliki guru profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Dia merupakan kemampuan mengelola pembelajaran yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum dan silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian merupakan sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratif, mantap, beribawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif, mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Yang ketiga, kompetensi profesional. Itu merupakan kemampuan dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau budaya yang diampunya, yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, serta menguasai konsep dan metode disiplin, keilmuan, teknologi atau seni yang relevan dan secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Keempat, kompetensi sosial merupakan kemampuan sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kemampuan berkomunikasi lisan, tulisan, dan atau isyarat secara satuan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sehingga mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Kompetensi. Sekian dari penjelasan kompetensi guru dari saya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alice Iman Angelita Paurio, kelas A semester 5. Pada video kali ini, pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi guru. 1. Pengertian kompetensi guru. Kompetensi didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui uji kerja yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah penyelesaian suatu program pendidikan. Merujuk pengertian kompetensi di atas, kompetensi guru bersifat kompleks dan merupakan kesatuan yang utuh yang menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan melalui kebebasan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pendidik. Menurut Gordon, sebagaimana yang dikutip Emily Yasa, menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut. A. Pengetahuan.
atau knowledge, kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhan. B. Pemahaman atau understanding, yaitu kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. C. Kemampuan atau skill adalah sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya, misalnya kemampuan guru dalam memiliki dan membuat alat peraga sederhana untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta didik. D. Nilai atau value adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang, misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran atau kejujuran, keterbukaan, demokrasi, dan lain-lain. E. Sikap atau attitude, yaitu perasaan atau relasi terhadap sesuatu rangsangan yang datang dari luar, misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah. F. Minat atau interest adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu. Dengan demikian, tujuan dari kompetensi guru adalah para guru diharapkan memiliki beberapa kemampuan dan memiliki peran tertentu, yaitu antara lain yang pertama, guru memiliki kemampuan pribadi, maksudnya guru diharapkan mempunyai pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai, serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola pembelajaran dengan baik. 2. Agar guru menjadi inovator, yaitu tenaga kependidikan yang mampu komitmen terhadap upah perubahan dan informasi ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, guru mampu menjadi developer, yaitu guru mempunyai visi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Usaha meningkatkan kualitas dan kompetensi guru merupakan suatu masalah yang rumit. Pertama-tama adalah citra guru. Kita ketahui bahwa citra guru dewasa ini relatif yang kurang mendapat penghargaan masyarakat dibandingkan dengan citra profesi lainnya yang memberikan jaminan hidup yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan guru. Betapa sulitnya mendapatkan guru yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki empati dalam mendidik siswa. Oleh karena itu, profesi guru harus perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan jenis profesi lainnya. Memang kita dapat saja menuntut dedikasi, pelayanan, dan pengorbanan yang besar dalam profesi guru. Namun demikian, di dalam kehidupan masyarakat yang serba terbuka, apabila tidak ada usaha-usaha nyata untuk meningkatkan citra guru, maka profesi guru tidak akan pernah untuk mendapatkan dan menjaring tenaga-tenaga muda yang kompeten. Berkaitan dengan rendahnya citra guru juga dampak dalam kemampuan dan tanggung jawab profesi guru terhadap tugasnya. Guru sebagai manajer kelas, ia harus dapat bertanggung jawab terhadap kelancaran tugasnya di dalam kelas, terutama dalam menyampaikan materi pelajaran, menentukan metode pembelajaran, dan menyusun bahan pembelajaran dari waktu ke waktu demi pengembangan siswanya. Kedua, profesionalisme guru. Salah satu komponen pendukung bagi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan adalah profesionalisme guru. Keberhasilan guru profesional sangat ditentukan oleh banyak hal. Kemampuan dan keterampilan mengajar sangat perlu dimiliki. Pemahaman kurikulum dan penguasaan materi menjadi prioritas utama. Di sampingnya mampu dan keterampilan di dalam metode mengajar dan mendayakan media pembelajaran. Tak kalanya pentingnya pemahaman yang sungguh-sungguh terhadap teknis evaluasi, karena teknik evaluasi menjadi faktor penentu dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru harus dilandasi oleh sejumlah prinsip yang menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 meliputi: A. Memiliki bakat, minat, panggilan, jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. E. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesional. F. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. G. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan kooperasional secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. H. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesional. I. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesional guru. 3. Komponen kompetensi guru. Tentang kompetensi
Ada 4 komponen yang harus dimiliki guru profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Dia merupakan kemampuan mengelola pembelajaran yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum dan silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian merupakan sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratif, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif, mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Yang ketiga, kompetensi profesional. Itu merupakan kemampuan dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau budaya yang diampunya, yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, serta menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan dan secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Keempat, kompetensi sosial merupakan kemampuan sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kemampuan berkomunikasi lisan, tulisan, dan atau isyarat secara satuan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sehingga mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Kompetensi. Sekian dari penjelasan kompetensi guru dari saya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alice Iman Angelita Paurio, kelas A semester 5. Pada video kali ini, pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi guru. 1. Pengertian kompetensi guru. Kompetensi didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui uji kerja yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah penyelesaian suatu program pendidikan. Merujuk pengertian kompetensi di atas, kompetensi guru bersifat kompleks dan merupakan kesatuan yang utuh yang menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan melalui kebebasan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pendidik. Menurut Gordon, sebagaimana yang dikutip Emuliasa, menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut. A. Pengetahuan atau knowledge, kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhan. B. Pemahaman atau understanding, yaitu kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. C. Kemampuan atau skill adalah sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya, misalnya kemampuan guru dalam memiliki dan membuat alat peraga sederhana untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta didik. D. Nilai atau value adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang, misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran atau kejujuran, keterbukaan, demokrasi, dan lain-lain. E. Sikap atau attitude,
yaitu perasaan atau relasi terhadap sesuatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah. F. Minat atau interest adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu. Dengan demikian, tujuan dari kompetensi guru adalah para guru diharapkan memiliki beberapa kemampuan dan memiliki peran tertentu, yaitu antara lain yang pertama, guru memiliki kemampuan pribadi, maksudnya guru diharapkan mempunyai pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai, serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola pembelajaran dengan baik. Dua, agar guru menjadi inovator, yaitu tenaga kependidikan yang mampu komitmen terhadap upah perubahan dan informasi ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, guru mampu menjadi developer, yaitu guru mempunyai visi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Usaha meningkatkan kualitas dan kompetensi guru merupakan suatu masalah yang rumit. Pertama-tama adalah citra guru. Kita ketahui bahwa citra guru dewasa ini relatif yang kurang mendapat penghargaan masyarakat dibandingkan dengan citra profesi lainnya yang memberikan jaminan hidup yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan guru. Betapa sulitnya mendapatkan guru yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki empati dalam mendidik siswa. Oleh karena itu, profesi guru harus perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan jenis profesi lainnya. Memang kita dapat saja menuntut dedikasi, pelayanan, dan pengorbanan yang besar dalam profesi guru. Namun demikian, di dalam kehidupan masyarakat yang serba terbuka, apabila tidak ada usaha-usaha nyata untuk meningkatkan citra guru, maka profesi guru tidak akan pernah untuk mendapatkan dan menjaring tenaga-tenaga muda yang kompeten. Berkaitan dengan rendahnya citra guru juga dampak dalam kemampuan dan tanggung jawab profesi guru terhadap tugasnya. Guru sebagai manajer kelas, ia harus dapat bertanggung jawab terhadap kelancaran tugasnya di dalam kelas, terutama dalam menyampaikan materi pelajaran, menentukan metode pembelajaran, dan menyusun bahan pembelajaran dari waktu ke waktu demi pengembangan siswanya. Kedua, profesionalisme guru. Salah satu komponen pendukung bagi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan adalah profesionalisme guru. Keberhasilan guru profesional sangat ditentukan oleh banyak hal. Kemampuan dan keterampilan mengajar sangat perlu dimiliki. Pemahaman kurikulum dan penguasaan materi menjadi prioritas utama. Di sampingnya mampu dan keterampilan di dalam metode mengajar dan mendayakan media pembelajaran. Tak kalanya pentingnya pemahaman yang sungguh-sungguh terhadap teknis evaluasi, karena teknik evaluasi menjadi faktor penentu dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru harus dilandasi oleh sejumlah prinsip yang menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 meliputi A. Memiliki bakat, minat, panggilan, jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. E. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesional. F. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. G. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan kooperasional secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. H. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesional. I. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesional guru. 3. Komponen kompetensi guru. Tentang kompetensi, ada 4 komponen yang harus dimiliki guru profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Dia merupakan kemampuan mengelola pembelajaran yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum dan silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian merupakan sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratif, mantap, beribawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat secara objektif, mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Yang ketiga, kompetensi profesional. Itu merupakan kemampuan dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni atau budaya yang diampunya, yang kurang-kurangnya meliputi penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, serta menguasai konsep dan metode disiplin, keilmuan, teknologi atau seni yang relevan dan secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Keempat, kompetensi sosial merupakan kemampuan sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kemampuan berkomunikasi lisan, tulisan, dan atau isyarat secara satuan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sehingga mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Kompetensi. Sekian dari penjelasan kompetensi guru dari saya. Terima kasih.